Ya. Fotonya seperti apa tadi? Bagaimana? Bahasa tadi apa? Aku bilang, berarti apa tadi? Fotonya seperti apa tuh? Apa tadi Pak? Jadi sebelah apa? Bukan acara Yesus asuh, tuh bahasanya begitu. Iya. Acara Yesus Acara asuh, Yesus bahasanya. kita minta maaf. Kak. Kita punya Tuhan. Iya. Kita tidak ini. Oke, ngomong sendiri aja. Kita minta maaf. Tadi kita ada mulut begitu, jadi kita minta maaf. Iya. Atas kata-kata apa tadi Om? Iya, tadi saya bilang kata-kata kotor, minta maaf. Iya. Fotonya seperti apa tadi? Bagaimana? Bahasa tadi apa? Aku bilang, berarti apa tadi? Fotonya seperti apa tuh? Apa tadi Pak? Jadi sebelah apa? Bukan acara Yesus asuh, tuh bahasanya begitu. Iya. Acara Yesus Acara asuh, tuh Yesus bahasanya. kita minta maaf. Kak. Kita Iya. punya Tuhan. Iya. Kita tidak ini. Oke, ngomong sendiri aja. Kita minta maaf. Tadi kita ada mulut begitu, jadi kita minta maaf. Kok minta maaf Mas? Foto kita punya agama, masa kok bisa bicara begitu? Jelas kita dengar jelas sekali kok bahasanya Yesus asuh. Masa dia bilang Yesus asuh, kurang ajar. Saya dengar loh. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kembali kita untuk membahas mengenai bapak-bapak ya atau mas ya yang telah menista agama Kristen di Papua. Jadi ini adalah seorang supir truk ya, dan dia melontarkan kalimat yang menyinggung orang-orang Papua di jalan atau di sekitar jalan ya. Sehingga kemudian mengamuk gitu ya. Dan divideokan menjadi viral banget. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya? Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ASU ya. Aduh. Ini mereka ini diajarkan loh teman-teman ya. Diajarkan memang karena Kristen itu kafir, Kristen itu enggak, ya artinya seburuk-buruknya makhluk, sehingga mereka seenaknya untuk menista kita, menista Tuhan kita, gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat, mereka selalu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah nabi mereka juga. Padahal sudah jelas dalam Islam hukum untuk menghina nabi, begitu, ya. Tetapi ya mereka sendiri yang menghina nabi mereka. Terlepas bahwa kekristenan menganggap ya, mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Tetapi setidaknya mereka hargai karena itu salah satu nabi mereka. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Mereka menghinanya. Ya. Dan ini orang awam. Saya tahu kalau Bapak ini adalah orang awam. Ya. Mereka ini hanya terprovokasi, mereka ikut-ikutan ya, karena sekarang ini kan udah terkenal ini. Ustadz Juma, Uni Rifak, ada siapa ini, Kores, ada siapa lagi tuh, Faruk Sianipar, Nora Aritonang, ya, sudah diamankan itu Ratu Entok ya. Ustadz Nababan, Ustadz Muji Situmorang, Ustadz Somad, Ustadz Wafi, ya. Masih banyak lagi ustadz-ustadz yang memang hobinya menista agama Kristen. Nah mereka ini terbawa arus kawan-kawan. Nah sehingga mas ini ya, orang ini tidak melihat ya sikon. Ya, dia pikir seperti di daerahnya ya, makanya ada di video itu yang Pace Papua bilang tuh, ini bukan Jawa mas, ini Papua. Ya. Hargai kita orang punya Tuhan. Ya begitu teman-teman ya. Orang Papua ini baik-baik. Saya lama di Papua. Saya 6 tahun kawan-kawan. Dan saya, logat saya saja udah memang kayak orang Papua. Ya. Banyak orang Papua bilang, wih kok ini Bang Arif ini udah kayak orang Papua ya. Iya. Karena memang saya tinggal di sana. Saya sehari-hari mereka, saya tidur di Honai, saya makan ubi bakar, saya makan singkong bakar, saya makan babi panggang, saya makan itu babi yang dibuat dalam apa namanya itu, dibakar dengan batu gitu ya. Karena di acara-acara di dalam Papua itu saya ikut. Ya. Karena saya dianggap sebagai tokoh agama.
Ya. Jadi teman-teman sekalian, orang Papua sangat toleransi. Bahkan ketika saya di sana juga pun ya, teman-teman Islam, teman-teman yang agama Buddha, Hindu gitu ya. Ada teman dekat saya orang Bali ya, agama Hindu di tanah Papua sana ya, di pedalaman. Dia dokter gigi. Kawan-kawan kami aman, tidak saling menghina, tidak saling memojokkan gitu ya. Adem kami beragama. Ya, agamamu, agamaku ya kan, Tuhanmu, Tuhanku. Nggak ada kita berkelahi soal agama. Ya, tapi kan karena kemajuan teknologi, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ya kan, ada snack video, ya, dan sekarang FB Pro, semakin jahat manusia. Ya. Karena ya di situ ada penista-penista, dan ini bukan gimana teman-teman, ya karena ini sering dibiarkan. Kalau Islam membahas Kristen itu dibilang dakwah. Fix. Tanya saja teman-teman, itu pasti alasannya itu dakwah. Tapi ketika orang Kristen membahas Islam, ya kan, itu pasti penistaan. Langsung ditangkap. Ya, Edis TV yang saat ini sedang viral. Kalau di Indonesia sudah lama dijemput, di luar negeri saja ini lagi dicari cara untuk nangkap dia. Kerjasama dengan apa kemarin ya, ada itu Ustadz siapa itu? Ya, kerjasama dengan Dubes Belanda atau Duta Besar Belanda di Indonesia. Karena mereka duga Edis TV adanya di Belanda. Dan mereka mau gugat kerjasama dengan Interpol barangkali ya, untuk menangkap Edis TV. Ya, karena apa? Karena Edis TV membahas Islam. Padahal Edis TV tidak menista kawan-kawan. Dia hanya membacakan apa yang ada. Dia hanya mempertanyakan juga. Seperti yang dilakukan oleh Juma, oleh Nandar, oleh Unirifa, oleh Norari Tonang, oleh Farusianipar. Dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman dari Islam yang membahas kekristenan. Ya. Nah ini perbedaan. Nah jadi kembali pada Mas tadi yang menghina kekristenan. Ya, Anda beruntung karena itu di Papua. Ya. Anda beruntung. Anda tidak digebukin. Orang tidak ramai di situ. Orang tidak kemudian ya seret Anda, pukul Anda dulu gitu ya. Tidak sama sekali. Tapi Anda kemudian hanya disuruh untuk minta maaf. Teman-teman di cuplikan tadi dia hampir lupa apa yang dia sampaikan ya. Kita tonton sekali lagi ya nih. Pokoknya seperti apa tadi? Bagaimana? Bahasa itu tadi apa? Aku bilang, berarti apa tadi? Nah itu pura-pura tidak tahu apa yang diucapkannya kan. Mulai kada Yesus asuh, itu berarti begitu. Kada Yesus asuh itu berarti. Kita punya Tuhan. Kita punya ini. Oke, ngomong sendiri. Lah, perhatikan teman-teman. Dalam sekejap saja dia udah lupa apa yang diucapkannya. Makanya dia tanya, apa tadi yang saya ucapkan tadi itu? Oh Yesus asuh, saya minta maaf. Saya sudah salah, saya minta maaf gitu. Ya. Tapi perhatikan ya, pertama-tama teman-teman sekalian, ya ketika dia digerebek ini, karena dia mengucapkan Yesus ASU, langsung perempuan-perempuan dan ada laki-laki di situ ya, pace-mace, langsung samperin dia gitu, langsung videokan gitu ya. Dia videonya berikut ini. Kok minta maaf mas? Foto kita punya agama, masa kok bisa bicara begitu? Jelas kita dengar jelas sekali kok katanya Yesus asuh. Masa dia bilang Yesus asuh, kurang ajar. Saya dengar loh. Aku tinggal di Papua ini. Di Papua, bukan di Jawa. Bukan kau tinggal di Jawa, aku hargai kita punya agama. Kok minta maaf mas? Foto kita punya agama, masa kok bisa bicara? Iya, jadi itu teman-teman sekalian videonya. Jadi dia baru minta maaf di sini ya. Nah jadi sekali lagi saya katakan bahwa Anda beruntung karena Anda lakukan itu di Papua. Ya. Dan kita tidak bisa bayangkan kawan-kawan kalau itu sebaliknya. Orang Kristen yang melakukan itu. Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Ya. Tapi kita diajarkan untuk mengasihi, untuk memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya salut dengan teman-teman, dengan orang-orang Papua yang masih adem, yang masih hal yang wajar yang dilakukan adalah teguran gitu ya, dan menyuruh untuk minta maaf. Pertahankan itu karena kita tidak diajarkan untuk menghakimi, kita tidak diajarkan untuk menghukum siapapun,
tapi kita diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi mereka, ya. Dan kalau memang aparat kepolisian sudah tahu, ya itu urusan pihak kepolisian saja, ya kan? Mungkin barangkali polisi menganggap, oh takut ini berbahaya, orang ini harus diamankan. Itu tentu saya secara pribadi kembalikan kepada pihak kepolisian. Biar orang ini dikarantina, orang ini dikasih nasihat lah, ditegur, sehingga hal ini tidak terulang kembali, ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.